Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. halo teman-teman semuanya, selamat siang. Terima kasih sudah hadir pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Yudi Afandi dengan NIM 230311 dari Prodi Sistem Informasi A Angkatan 23 dan dosen pengampu mata kuliah ini Bapak Khairul Fajri Ilahi, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Nah, adapun pada kesempatan kali ini, saya akan hmm, mempresentasikan materi pemodelan dan sistem pendukung keputusan yang bertujuan agar kita semua tahu dan paham apa itu model dan kenapa penting serta jenis-jenis yang ada pada model dan juga bagaimana model bisa membantu dalam pengambilan keputusan. Nah, yang pertama kita mulai dari apa itu model. Model adalah abstrak abstraksi atau penyederhanaan representasi dari dunia nyata. Supaya lebih mudah dipahami, di sini ada gambar peta yang maksudnya itu peta ini mewakili wilayah asli, namun dia lebih kecil, tapi tetap mewakili kenyataannya. Nah, kemudian ada jenis-jenis model yang ada pada pemodelan, itu ada 4 jenis. Yang pertama itu ada model fisik. Model fisik merupakan representasi nyata dalam bentuk 3D. Misalnya pada gambar kayak gini itu ada miniatur pesawat. Nah, kemudian ada model naratif. Model naratif itu jenis model yang menggambarkan dan menjelaskan suatu entitas secara langsung baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Yang ketiga yaitu ada model grafis, yang mana model ini mewakili sesuatu menggunakan garis, simbol, ataupun bentuk. Model ini sangat efektif dalam menjelaskan suatu entitas. Contoh yang sangat umum kita lihat adalah flowchart yang menggambarkan alur sebuah proses. Dan yang keempat itu ada model matematis. Model matematis ini menggunakan rumus dan persamaan matematika. Model ini dibilang sangat kuat karena dia bisa memprediksi sesuatu secara akurat, seperti menghitung laba atau model perakiraan cuaca. Nah, kemudian tujuan dari pemodelan itu ada 4. Yang pertama, yaitu membantu melakukan prediksi dan ramalan. Yang kedua, ada memudahkan pemahaman fenomena yang kompleks. Yang ketiga, itu mengurangi biaya analisis dibandingkan eksperimen secara langsung di dunia nyata. Dan yang keempat itu mempercepat proses percobaan dan simulasi. Nah, kemudian apa saja sih keuntungan dari membuat pemodelan? Yang pertama itu tentu saja menghemat biaya dan waktu karena simulasinya lebih cepat daripada di dunia nyata. Dan yang kedua itu mudah melakukan manipulasi variabel. Dan yang ketiga minim gangguan terhadap operasi di dunia nyata. Yang keempat itu mengurangi risiko dari trial and error. Yang kelima itu dapat menghitung risiko di lingkungan yang tidak pasti. Yang keenam itu membuka lebih banyak alternatif solusi yang bisa diambil. Dan yang ketujuh itu meningkatkan pembelajaran dan pelatihan. Kemudian ada kerugian dari pemodelan itu sulit untuk membuat model yang dapat menangkap pengaruh pada suatu entitas secara menyeluruh. Pengembangan model yang kompleks juga membutuhkan keterampilan matematis yang tinggi. Nah, kemudian ada siklus dari pengembangan model. Yang pertama itu ada menentukan masalah. Ya, penentuan masalah itu apa yang mau kita selesaikan. Dan yang kedua ada pengembangan model. Yang ini membuat representasi bisa berupa flowchart ataupun rumus. Dan yang ketiga pengambilan keputusan. Yang kemudian kita gunakan hasil model untuk mengambil keputusan yang terbaik. Nah, kemudian itu ada manfaat dari pemodelan SPK. Yang pertama itu berguna untuk memahami hubungan antar variabel, dan yang kedua itu membantu perumusan hipotesis.
Yang ketiga, mempermudah pengelolaan pengambilan keputusan. Nah, adapun selanjutnya itu elemen-elemen sistem. Itu ada input, proses, output, dan juga ada elemen luar sistem, yaitu ada feedback, environment, dan boundary. Yang pertama input, input yaitu data atau bahan baku untuk diproses. Nah, kemudian proses yaitu transformasi pengubahan data yang dimaksud sebelumnya menjadi output. Dan output itu produk atau hasil yang telah diproses. Nah, kemudian elemen luar sistem ini juga penting itu karena feedback. Yang pertama feedback itu mengontrol dan memperbaiki inputan dari proses. Dan yang kedua itu ada environment atau faktor eksternal, bisa saja politik, ekonomi, pemerintah, vendor, pesaing, dan lain-lain. Dan juga ada boundary, yaitu batasan sistem dalam fisik atau waktu. Selanjutnya itu ada variabel dalam model. Variabel dalam model ada tiga jenis, tiga variabel. Yang pertama itu variabel keputusan. Variabel keputusan itu variabel yang dikendalikan oleh manajer. Contohnya seperti anggaran dan jumlah dan jumlah produk. Kemudian ada variabel luar kontrol. Tidak dapat di Variabel yang tidak dapat dikendalikan. Contohnya inflasi dan juga persaingan. Dan kemudian ada variabel hasil. Variabel hasil yaitu output yang dipengaruhi dari kedua variabel di atas, contohnya return on investment dan juga harga produk. Nah, kemudian menurut Turban ada 7 kategori model SPK. Yang pertama itu model optimasi atau alternatif terbatas yang menggunakan tabel atau pohon keputusan. Kemudian ada model optimasi dengan algoritma, misalnya menggunakan linear programming dan juga model jaringan. Yang ketiga itu ada model optimasi dengan formula analitik, yaitu perhitungan inventory ataupun stok. Yang keempat itu model simulasi. Model simulasi itu mencoba beberapa skenario dan menguji berbagai alternatif yang ada. Yang kelima itu ada model heuristik. Model heuristik itu solusi berbasis aturan atau rules. Contohnya itu seperti sistem pakar. Dan yang keenam itu ada model prediktif atau peramalan. Yang ketujuh ada model what if, yaitu analisis keuangan dan juga model antrian. Nah, selanjutnya permasalahan umum yang muncul dalam model SPK itu pertama adalah identifikasi masalah dan analisis lingkungan. Yang kedua itu ada identifikasi variabel yang relevan. Dan yang ketiga itu ada pentingnya peramalan peramalan atau forecasting. Yang keempat itu penggunaan beberapa model keputusan bersamaan sebagai secara bersamaan. Yang kelima itu seleksi kategori model yang sesuai, yaitu statis dan dinamis. Dan yang keenam itu ada manajemen model, yang mana menggunakan model based management system atau MBMS. Dan yang terakhir itu ada pemodelan berbasis pengetahuan seperti expert system atau sistem paket. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian saya masuk ke sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh mengajukan pertanyaannya. Baik, izin bertanya pemateri. Ya. Em, dalam materi tadi dijelaskan ada model naratif dan model grafis. Sebagai mahasiswa sistem informasi, kami sering sekali membuat use case diagram seperti flowchart atau bahkan entity relationship diagram atau IRD saat merancang sistem. Sebenarnya diagram-diagram tersebut masuk ke kategori model yang sama, yang maksudnya model yang mana, dan mengapa kemampuan untuk membuat dan membedakan model ini sangat krusial bagi kami di dunia kerja nantinya. Baik, terima kasih pertanyaan Rara. Saya akan menjawab dari pertanyaannya. Nah, yang pertanyaannya tadi secara mendasar diagram sistem seperti use case, flowchart, dan IRD adalah bentuk dari model grafis. Alasannya karena mereka mewakili sebuah entitas, baik itu proses,
interaksi atau data dengan menggunakan abstraksi garis, simbol, dan bentuk. Tujuannya juga jelas, yaitu untuk memudahkan pemahaman, terutama untuk hal-hal yang rumit jika hanya dijelaskan dengan kata-kata. Meskipun begitu, model-model ini seringkali tidak berdiri sendiri. Misalnya sebuah use case diagram hampir selalu didampingi oleh dokumen skenario use case yang mendetail. Dokumen inilah yang merupakan model naratifnya, karena ia menjelaskan alur secara tertulis. Dan kemudian itu mengapa ini krusial bagi kita ini sebagai mahasiswa sinyal informasi, itu ada dua alasan menurut saya. Itu yang pertama sebagai alat komunikasi, karena di dunia kerja kita akan menjembatani antara user yang kebutuhannya bersifat naratif atau cerita dengan tim developer yang butuh logika yang terstruktur melalui model grafis seperti flowchart dan lain-lainnya. Dan yang kedua itu sebagai kerangka kerja. Sebelum membangun sebuah rumah, biasanya kan arsitek membuat denahnya terlebih dahulu. Begitu juga dengan pengembangan sistem. Model grafis adalah denahnya. Ini membantu kita mengidentifikasi potensi masalah, merancang alur yang efisien, dan memastikan semua kebutuhan tercakup dalam sebelum kita menulis suatu baris kode. Sekian jawaban yang dapat saya berikan. Bagaimana, Mbak Rara? Baik, terima kasih. Nah, saya saya izinkan selanjutnya untuk teman-teman yang ingin bertanya. Izin bertanya Pak Materi. Ya, silakan Tiara. Ya, kan tadi materi tadi menyebutkan bahwa model matematis sangat kuat untuk melakukan peramalan atau prediksi ya. Jadi bisa nggak berikan contoh konkret bagaimana model matematis ini diterapkan dalam sebuah sistem informasi yang sering kita gunakan, misalnya kayak e-commerce atau apa tantangan utamanya gitu. Hmm, Baik, terima kasih gitu sih. pertanyaan Tiara. Nah, contoh yang paling relevan tadi sudah Tiara sebutkan itu e-commerce. Pada e-commerce. Dan di e-commerce itu pasti ada sistem rekomendasi produk. Nah, saat kita membuka aplikasi seperti Tokopedia ataupun Shopee, maka akan muncul tulisan produk rekomendasi untuk kita atau pelanggan yang membeli ini atau membeli itu. Nah, itu adalah hasil kerja dari sebuah model yang matematis. Cara kerjanya itu seperti menggunakan algoritma. Algoritma yang digunakan untuk menganalisis data seperti riwayat pembelian, produk yang kita klik, atau barang yang ada di keranjang kita. Dan kemudian membandingkannya dengan data jutaan pengguna lain. Dan kemudian model ini kemudian memprediksi produk mana kemungkinan besar akan yang kita sukai dan kita beli. Nah, kemudian apa sih tantangan utamanya? Tantangan utamanya yang pertama itu kompleksitas. Algoritma di baliknya itu sangat rumit, seperti membutuhkan keterampilan matematis yang sangat tinggi. Inilah mengapa ada profesi yang baru-baru ini khusus ya, seperti data scientist ataupun machine learning engineering. Dan juga ini tidak bisa menangkap semua konteks. Model ini tidak dapat menangkap semua pengaruh pada entitas. Misalnya model tidak tahu kalau kemarin Anda membeli kado untuk ulang tahun teman Anda. Akibatnya hari ini Anda masih terus direkomendasikan barang-barang yang sejenis dengan kado tersebut. Sekian jawaban yang dapat saya berikan. Bagaimana dari Tiara? Baik, Yudi, terima kasih bisa dimengerti. Nah, baik. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir, silakan. Izin materi bertanya. Ya, silakan Firman. Disebutkan bahwa salah satu kerugian pemodelan adalah sulitnya menangkap semua pengaruh dan kondisi di dunia nyata. Dalam konteks pengembangan sistem, seringkali model atau rancangan kita, misalnya alur bisnis yang kita buat dalam flowchart, terlihat sempurna di atas kertas, tapi ternyata tidak cocok saat diimplementasikan. Bagaimana cara kita sebagai calon analis sistem atau pengembang bisa meminimalkan risiko kegagalan sistem akibat model yang kurang tepat? Nah, Sekian saya akan pertanyaan saya. menjawab pertanyaan Firman. Nah, pertanyaan ini pertanyaan yang cukup kritis ya Firman ya. Jago Firman ya. Jadi jawabannya itu ada pada bagaimana kita mengelola proses pemodelan itu sendiri.
dengan memanfaatkan konsep-konsep yang ada pada materi sebelumnya. Kemudian ada beberapa cara yang bisa kita terapkan, yaitu pertama, menerapkan siklus dengan umpan balik atau feedback tadi. Yaitu kita jangan menganggap pengembangan model hanya proses sekali jadi. Kita harus melihat kembali siklus model, dan proses ini harus iteratif atau berulang, sehingga modelnya dapat menjadi lebih baik ke depannya. Nah, feedback ini adalah aliran informasi dari komponen output ke pengambilan keputusan. Dari masukan pengguna, kita bisa memutuskan untuk memodifikasi input atau proses atau malah keduanya. Nah, yang kedua ada cara menggunakan beberapa model. Itu jangan hanya bergantung pada satu jenis model. Materi tadi juga ada disebutkan suatu sistem pendukung keputusan dapat terdiri atas beberapa model, di mana masing-masing model merepresentasikan bagian yang berbeda. Nah, sebagai analisis, kamu bisa menggunakan model naratif seperti wawancara dengan user, lalu mengubahnya menjadi model grafis atau flowchart proses bisnis. Dan mungkin didukung oleh model matematis sederhana, sepertinya menghitung estimasi biaya pada Excel. Dan yang ketiga, itu ada cara itu melakukan simulasi. Untuk sistem yang kompleks dan berisiko tinggi, kita butuh, kita bisa menggunakan model simulasi. Sebelum sistem dibangun, kita buat simulasi operasinya di komputer terlebih dahulu, yang mana ini memungkinkan kita untuk menyingkat waktu dan melihat potensi masalah yang mungkin timbul dalam operasi bertahun-tahun hanya dalam hitungan menit atau beberapa jam. Dengan begitu, kita bisa memperbaiki model kita sebelum implementasi yang mahal dan beresiko saat dilakukan. Sekian jawaban yang dapat saya berikan. Bagaimana tanggapannya, Firman? Sudah cukup. Terima kasih. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Maka kesimpulannya itu pemodelan itu sangat penting untuk membantu kita memahami masalah, membuat prediksi dan mendukung keputusan. Dengan model kita bisa membuat keputusan yang lebih cerdas, cepat dan terukur. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.